Salam sang debater, selamat pagi. Kawan-kawan, pagi hari ini saya memberi tantangan kepada seluruh umat Kristen dimanapun berada. Tantangannya sederhana. Tolong kalian buktikan dari kejadian 16 sampai kejadian 20, ada enggak di situ Abraham mengatakan Islam atau Muslim? Karena kawan-kawan, bahwa orang-orang Muslim itu mengatakan bahwa Ibrahim adalah Abraham. Dan merujuk kepada surah 2 ayat 132, dikatakan di sana Ibrahim mewasiatkan kepada anak cucunya, ya, hendaklah engkau mati dalam keadaan Islam. Itu terjemahan Indonesia lama yang baru jadi Muslim. Nah, siapa sekarang yang menghilangkan kata Islam atau Muslim dari dalam Bible? Ya, apakah orang Yahudi? Apakah orang Kristen? Kalau mereka mengatakan Abraham adalah Ibrahim, saya sudah mencari kawan. Dari kejadian 15 sampai kejadian 20. Tak pernah saya, sampai kejadian 28 ya. Tak pernah saya lihat di situ bahwa Abraham mengatakan wasiat itu kepada anak cucunya. Ya. Apakah orang Kristen memang jahil menghilangkan kata Islam atau Muslim dari kejadian 15 sampai kejadian 28 itu? Ataukah orang Yahudi? Ataukah Ibrahim bukanlah Abraham? Kalau kita katakan Ibrahim bukan Abraham, orang Muslim ngotot bahwa Ibrahim adalah Abraham. Nah, pertanyaannya, bagaimana ujuk-ujuk Al-Quran yang datang belakangan, di dalamnya Ibrahim sudah beragama Islam dan sudah menjadi Muslim. Jalannya dari mana? Sementara di kitab yang lebih tertua tidak ditemukan kata Islam atau kata Muslim, ya, baik di kitabnya Yahudi maupun di kitabnya Kristen. Maka dari itu saya mengajak kalian semua untuk berpikir logis. Ya kawan-kawan ya, bahwa biarkanlah Ibrahim adalah Ibrahim, yang orang Arab itu, Abraham adalah orang Aram, ya. Jangan jadi kita silang-silang. Rela nggak kawan-kawan Muslim? Mereka tidak akan rela. Maka dari itu, ini tantangan kepada orang Kristen. Carikan mulai dari kejadian 15 atau udahlah buka seluruh Bible kisahnya Abraham. Ada nggak dia pernah berkata bahwa dia Islam atau Muslim? Dan kepada kawan-kawan Islam, kita nggak perlu bertanya, karena mereka tidak akan bisa membuktikan kalimat itu terdapat di Injil mana atau di Taurat mana. Karena di dalam Al-Quran, Allah memang ada berfirman tentang Taurat. Tapi isi Taurat itu kan mereka nggak tahu. Mana tahu mereka apa isi Taurat? Salah satu isi Taurat apa? Ya, bahwa Ibrahim itu beragama Islam atau Muslim. Selesai kawan. Mana buktinya? Nggak ada. Dibuka ke kitab Yahudi? Nggak ada. Dibuka ke kitab Kristen? Nggak ada. Lah, lantas bagaimana kawan pembuktian kepada mereka? Kan nggak ada. Makanya bahwa Ibrahim itu adalah Nabi yang datang pada zaman Muhammad. Sebelum Muhammad, Ibrahim nggak ada karena dia beragama Islam atau Muslim itu sih ya. Jadi biarkanlah Ibrahim adalah Ibrahim, Abraham adalah Abraham. Ya, PR orang Kristen, carikan saya. Juga Islam kalau mau silakan. Carikan dari mulai kejadian 15 sampai kejadian 28. Di mana Abraham mengatakan kepada anak cucunya mati dalam keadaan Islam atau Muslim. Ya. Jikalau kalian bisa menemukan, berarti benarlah isi Al-Quran itu. Terserah. Mau bahasa Ibrani kalian cari, mau bahasa Arab, mau bahasa Yunani silakan. Bible bahasa Arab ada. Taurat bahasa Ibrani ada. Silakan gali ya. Sekian dan terima kasih. Inilah pembuktian menggunakan akal waras. Sampai jumpa.